mungkin ada yang udah belajar library, cara menginstal library itu cukup gini, pip install nama library. Nah, itu cara kita menginstal suatu library dari luar. Misalkan NumPy, berarti pip install NumPy. Pandas, pip install Pandas. Itu cara nge-install library dari luar ke Python project kita. Tapi kalau begini, kalau kita asal enter posisinya begini, ini kesimpannya namanya ke global environment. Jadi semua project Python kita dari awal kita ngerjain sampai mungkin sampai berapa tahun ke depan, itu nyantol semua library-nya, sama itu semua. Kayak gitu. Beda ya, lagi nama APK Anaconda. Coba saya nggak bahas Anaconda di sini. Nah, untuk mensiasatinya, kita bikin namanya virtual environment. Nah, gimana cara bikin virtual environment di Python? Caranya Python script m venv. Nah, lalu nama virtualnya, nama virtual environment-nya. Terserah. Kalau saya namainnya env doang. Kayak gitu. Kalian enter. Tunggu proses. Nah, udah komplit ya. Nah, nanti ada folder namanya env di sini. Kalau misalkan kalian pakai Windows, kalian cukup ketik kayak gini. Tunggu. Sorry. Gini. Nih, kalau kalian pakai Windows, kalian ketik ini, env scripts activate.bat, di saya copy nih. Chat, mana sih nggak bisa chat ya? Saya bingung buka chat kalau yang kayak gini. Nih, tuh. Kelihatan nggak sih? Ini ya. Nah, env script activate.bat, itu kalau kalian Windows. Kalau pakai Linux, Ubuntu kayak atau apapun, itu caranya agak beda. Jadinya kayak gini. Siapa? Bukan env script. Saya lupa saya kalau pakai env Python di Linux. Tunggu, saya lupa, browsing dulu, sejujur saya lupa. Activate env Python Linux. Sebentar, saya lupa. Nah, source. Nah, ini kalau pakai Linux itu pakai kata kunci source spasi. Tadi kalau env bin activate. Nah, nanti tulisan di sini day one kan, day one. Nah, artinya ini udah masuk namanya virtual environment. Baru kalian pip install apa tadi, misalkan NumPy, pip install NumPy, enter, pip install Pandas, enter, kayak gitu. Dan itu udah masuk ke namanya virtual environment, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum kerasa kalau kalian belum belajar install ini library, kayak gitu. Atau kan develop suatu app pakai virtual environment. Tapi kalau di industri atau mungkin yang udah industri mungkin udah paham ya, tapi yang belum pernah nyemplung codingan di industri, saya nggak tahu ya kan kondisi Anda masing-masing beda. Itu disarankan kalau kita develop sesuatu pakai virtual environment kalau di Python. Gitu. Pakai saya bilang, kalau yang sebelum kita belajar coding ini agak teori, tapi konsepnya harus ngerti. Kayak gitu. Maaf ya, saya belum jujur ya, saya udah ngomong di depan tadi, saya udah minta maaf di depan. Yang ini agak intermediate dikit, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf ya kalau kecepatan, jujur, saya ngaku kayak agak kecepatan saya. Ada pertanyaan? Langsung tanya aja. Halo? Ada pertanyaan? Halo? Saya disconnect nggak sih? Enggak kan ya? Ya, apa ya? Maaf ya. Oh, aneh. Baterai iya sih, baterai mau habis. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Ya, oke. Kalau nggak ada, ya udah saya lanjut. Saya nggak tahu ya ini kepake atau enggak, tapi sekalian aja saya kasih tahu dari awal. Apalagi yang baru belajar main Python dan mau nge-develop app, langsung saya kasih ke depan. Mending di virtual environment. Kayak gitu.
Dan tadi konsepnya udah saya jelasin. Kalau in case kurang, tanya aja gitu sebelum kita tutup sesi ini gitu kan. Kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang kita belajar 3 library dasar yang biasanya dipakai di AI, yaitu NumPy, Pandas. Itu yang dua sih intinya biasanya. Berikutnya TensorFlow. Tapi TensorFlow saya nggak tahu nanti sama ibu siapa tadi yang buat nanti dari Prancis itu pakai TensorFlow atau enggak. Tapi seharusnya NumPy sama Pandas dipakai. Tapi kalau ibunya punya cara lain, ya saya nggak tahu ya. Oke, gitu. Kita belajar tentang library NumPy. Oke. NumPy di Python itu adalah library Python yang berhubungan erat dengan array. Kalau di Python kan saya bilang array-nya Python itu unik karena dibagi terhadap 4 yang disebut list, disebut tuple, set, sama dictionary. Tapi asumsinya keempat hal tersebut itu merupakan objek dan pada hakikatnya bukan array. Bukan array murni yang kita ekspektasikan kayak gitu. Nah, untuk menggunakan konsep array di Python library itu biasanya orang pakainya NumPy kayak gitu. Atau disingkat itu paling bawah tuh, stand for numerical Python. Nah, NumPy itu sering dipakai buat operasi matematis, misalkan linear algebra, aljabar maksudnya, aljabar linear, Fourier transform, matrix, apapun itu yang bau-baunya MTK, mengolah data MTK. Nah, itu diciptakan tahun 2005 oleh Travis Oliphant dan merupakan open source project kayak gitu. Singkatannya tadi apa? Numerical Python. Nah, kenapa butuh NumPy di dalam bikin AI? Kalau AI itu nggak jauh-jauh dari data science. Nah, kalau kalian ngebikin data science, kerjaan project data science, itu nggak jauh-jauh dari namanya perhitungan matriks, perhitungan apa koordinat suatu gambar. Misalkan gambar kan ada matriks yang mau hitungin matriks gambar, mentransformasi suatu data ke dalam bentuk angka, vektor, ya yang bau-baunya itu udah muak lah ya, kalau orang-orang yang nggak suka MTK. Tapi kalau data science itu pasti ketemu sama gituan. Awalnya sih nggak enak, tapi lama-lama enak sih kalau udah dibiasain. Kayak gitu. Nah, untuk mengolah data-data yang complicated kayak gitu, nah, jadi namanya library namanya NumPy. NumPy, nggak tahu lah bacanya apa. Kayak gitu. Oke, sekarang kita demonstrasikan gimana cara pakai NumPy. Untuk ini saya nggak pakai ini konsol, saya langsung pakai Google Colab. Oke, makanya saya bilang biar ngebiasain. Kemarin kan kita ngebiasain pakai konsol. Sekarang kita udah main ke arena AI. Nah, makanya saya rekomendasikan langsung pakai Google Colab. Oke, jadi buka Google Colab Anda, buka Jupyter Notebook Google Colab Anda, namakan terserah apapun, dan connect. Jangan lupa, ini kan udah saya connect. Ya, apapun itu. Nah, sekarang kita akan belajar NumPy. Nah, Kak, saya udah ini nih, caranya pakai NumPy ya gimana? Pertama kita harus mengimport library NumPy-nya terlebih dahulu. Caranya klik import, bukan klik, tulis import NumPy. Cukup sebenarnya kayak gitu aja. Cuma conventional naming orang biasanya dipendekin as MP. Singkatan dari NumPy. Kenapa? Kalau misalkan ini SMP yang dihapus, berarti kalian ganti ini jadi NumPy. Kayak gitu. Ya, kelihatan panjang kan. Maksud saya kelihatan panjang ya. Mending singkat aja. Kayak gitu. Biar lebih pendek dan enak dilihat. Kayak gitu. Jadi cara pakai NumPy gimana? Import NumPy as NP. Syaratnya apa untuk bisa pakai import NumPy as NP? Tadi, install NumPy dulu. Kalau kalian pakai konsol, maksudnya pakai kerjanya di lokal komputer kalian, di sini, pip install NumPy. Kayak gini. Terus enter. Nanti proses download, kalau selesai, oke, selesai. Kayak gitu. Terus buka project kalian di Python, terus klik aja, ketik import NumPy as NP. Itu otomatis NumPy-nya udah kepake. Oke. Dan ini saya demonstrasikan gambaran kita pakai library NumPy. Ini saya nggak jelasin, ini cuma gambaran doang. Saya jalanin. Nah, jadi kita punya
array. Ya, kita punya array. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak ada komanya loh. Nggak ada koma. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tipe datanya adalah numpy.ndArray. Beda ya. Kalau sebelumnya kan gaya kayak gini list. Atau nggak tuple. Atau nggak set. Atau nggak dictionary. Kemarin kita udah cek. Kalau pakai numpy, tipe datanya unik. Yaitu numpy ndArray. Gitu. Nah, itu yang kita gunakan untuk mengolah data. Itu tipe data numpy ndArray. Ingat ya, kan tipe data kita udah belajar ya, kompleks. Contohnya string, integer, boolean, list, dictionary, apapun itu. Nah, numpy punya tipe data sendiri, yaitu numpy ndArray. Terus jalannya gimana? Cukup np dot apa metodenya? Metode kita mau pakai numpy untuk menggunakan apa? Untuk membuat array. Udah, kita buat array satu dimensi 1, 2, 3, 4 print. Oke. Terus sekarang kita belajarin numpy itu bisa buat apa aja. Contohnya, numpy itu pada dasarnya mengconvert suatu list, awal mulanya, mengconvert suatu list ke dalam bentuk array. Tapi pada hakikatnya, sebuah numpy, menggunakan numpy, kita bisa mengconvert tipe array objek apapun ke dalam bentuk array. We can pass a list, tuple, or any like object into array method. Jadi kan ndArray itu asumsinya ada tipe data array sebenarnya. Kita sebut yang kayak yang di bahasa pemrograman pada umumnya. Jadi kita bisa mengconvert tuple, kita bisa mengconvert set, kita bisa mengconvert dictionary, kita bisa mengconvert list ke dalam bentuk array. Itu numpy. Lagi-lagi saya bilang, bagi yang nggak suka MTK, tahan dulu. Tapi kita perlu tahu, mau nggak mau. Saya merasakan ya, orang-orang yang mungkin nggak suka atau nggak suka gitu. Jadi ya, saya jujur aja. Kayak gitu. Nah, contohnya ini saya NP array, kalau list kan identiknya gini ya. Tuh, pakai siku. Nah, ini pakai dalam kurung. Atau kelihatan nggak sih ini? Nah, ini pakai dalam kurung. Kalau siku ada list, kalau dalam kurung tuple. Dan kalau kita print, nah, sama aja output ya, kayak yang di atas. Sama aja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sama aja. Gitu. Sekarang, saya kasih gambaran mendisplay array. Nah, kita tahu kan kalau array itu punya berbagai jenis dimensi. Array 0 dimensi. Atau kalian yang biasa dari semester 1, nggak tahu kalau di teknik industri kayaknya nggak ada sih. Atau, tapi kalau di TI sama SI atau SK biasa yang awalnya dari S1-nya, itu biasanya dapat soal codingan membuat matrix. Nah, kalau pakai Python itu sangat mudah membuat matrix, sangat mudah. Gitu menggunakan numpy. Nah, bagi yang belum biasa, ini saya kasih lihat outputnya. Gimana cara membuat matrix 0 dimensi? np.array number. Basically, kita mau input angka 1 sampai 1 juta pun selama itu masih dalam bentuk satu angka, masuk satu suku kata ya kayak gitu. Itu juga masuk satu apa 0 dimensi. Bagaimana cara membuat array satu dimensi? Ya, kita cukup bikin satu kotak objek, lalu kita masukin list, masukin angkanya apa aja, atau hurufnya apa aja. Satu objek di dalam array itu termasuk satu dimensi. Kalau kita masukin dua jenis objek nih yang bawah, list 1, list 2, tapi dalam satu baris yang sama, itu udah termasuk dua dimensi. Kalau kita masukin 3 objek yang berbeda dalam satu baris yang sama di array, itu jadi 3 dimensi. Dan kalau kita bisa masukin sampai berapa dimensi? Ini cara curangnya, kalau ini kan kita buat manual, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Ini kita bisa nge-generate langsung 5 dimensi, namanya pakai ndadmin sama dengan berapa jumlah array-nya, dimensinya berapa. Untuk ndim untuk melihat dari itu kan, melihat jumlah dimensi yang ada di matriks kita. Kayak gitu. Number of dimension berapa? Ini 5 kan? Atau berarti ini 5. Kayak gitu. Ini kalau kita print, nah, 42 itu yang ini, dari yang sini. Terus 1, 2, 3, 4 itu dari yang ini. 1, 2, 3, 4. Satu dimensi, langsung print aja. Terus yang 2 dimensi, itu yang ini. Ini yang saya blok nih. Sabar.
pakai mouse aja lah. Nah ini yang sorry, ini yang 2 dimensi, 1 2 3 4 4 5 6 kayak gitu. Atau gini deh, saya komen aja deh biar nggak biar bisa ngebayangin. Saya jalanin ulang. Ini 1 dimensi. Oke, ini 1 dimensi. 0, sorry, 0 dimensi. Saya komen, saya jalanin lagi. Ini array 1 dimensi. 1 2 3 4 5. Terus ini array 2 dimensi. Ini kan 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 array 2 dimensi. Matrix ya. Ini jatuhnya kayak matrix. See, this is matrix all along. Ini bagaikan matrix, sebenarnya kita ngerjain matrix. Lagi MTK, mohon maaf. Ini matrix 3 dimensi atau array 3 dimensi. Tunggu. Oke. Ini ada kotak. Oke, ini agak tricky nih ngecek ya. Ada kotak. Terus ada kotak lagi. Nah, itu baru isinya. Itu gimana? Ini menggambarkan kayak gini. Ini yang 3 dimensi itu ngeliatnya kayak gini. Ada kotak. Terus ada kotak lagi. Nah, itu baru isinya. 1 2 3. Terus bawahnya 4 5 6 kayak gitu. Terus di bawahnya ada kotak lagi. 7 8 9 misalkan kayak gitu ya. 10 11 1 2 3 lagi aja. Nah, ini sebenarnya tuh gambarannya begitu. Ini ada array, ini 1 dimensi, ini 2 dimensi, nah ini 3 dimensi. Ini 3 dimensi. Bentukannya kayak gitu. Agak bingung kalau nggak divisualisasiin. Tapi ya kalau main array ya main begini. Nah, terus kita jalanin yang n dimensi atau 5 dimensi. Nah, nomor frekuensi 5. Ini kalau kita bedah jadinya begini. 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Yang kelima baru 1 2 3 4 5. Ini array 5 dimensi. Ya gitu. Banyakin di kotak. Kayak gitu. Oke, itu array 5 dimensi. Saya buka tadi tanya jawab dulu deh. Sebetulnya ada pertanyaan nggak mengenai penggunaan array untuk membuat array, penggunaan NumPy untuk membuat array. Nah, itu topik itu dulu. Pembuatan NumPy menggunakan NumPy untuk membuat array. Ya, 0 dimensi, 1 dimensi. Ini baru cara membuat array doang. Ini masih membuat array. Gayanya begitu. Saya sederhanain ya. NumPy digunakan untuk membuat array. Tipe datanya ND array. Dan cara membuat array begini. Dari 0 sampai seberapa banyak maunya. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau bingung atau mau tahan dulu, ya udah. Saya lanjut ya. Berikutnya, operasi. Ini baru ngebuat array. Ya, ini baru ngebuat array. Sekarang operasi yang bisa kita lakukan dengan array tersebut. Pertama, kita bisa melakukan slice. Ya, slice apa sih? Motong. Gitu. Kita bisa memotong. Gitu. Kedua, kita bisa melakukan slice juga. Cuman ini kan sama 1 dimensi. Kalau dimensinya berbeda, gimana? Kayak gitu. Ini kan dimensinya ada 2. Gimana cara buatnya? Nge-slice-nya. Terus nge-shaping adalah membentuk dimensi array. Nge-shaping bukan membentuk, ya membentuk, sorry. Nge-shape atau membentuk dimensi array. Reshape merubah bentuk dari suatu dimensi array ke dimensi array yang lain. Join, katanya dari concatenate ini menggabungkan 2 jenis array yang berbeda ke dalam 1 jenis array yang sama. Sama kayak gabungin string A sama string B yang kemarin first name last name.
Cuman bedanya yang diisi itu array, bukan string. Split, memecah satu array ke dalam beberapa bentuk array. Oke, saya jalanin outputnya semua. Kepake nggak semua? Nggak semuanya sih, jujur. Ada beberapa doang. Tapi mesti tahu, semakin kalian tahu manipulasi NumPy yang memanipulasi pandas nanti, kalau kalian ngolah data di data science lebih gampang. Kalau menurut pribadi saya, yang paling sering dipakai itu MP array, shape sama reshape, itu yang paling sering dipakai, sama split kadang-kadang. Sebenarnya masih banyak, ini saya cuma ngasih yang dikit doang. Saya komen dulu ini semua. Saya komen. Oke, kita jalanin yang slice dulu ya. Array-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita slice, cuma 2, 3, 4, 5 aja jalan. Ini saya bandingin ya. Saya bandingin. Perbandingan. Cara aksesnya kayak indeks ya. Kan array, berarti ada indeksnya. 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, aslinya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Dan kalau kita slice, kita coba ngambil 1 sampai dari indeks 1 sampai indeks 5, ya kan? Ingat loh, 1 ini bukan 1, tapi 0. Indeks, remember, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau mulai dari 1 ya dimulai dari 2. 2, 3, kan 1, 2, 3, 4. Yang kelima yang gimana? Nggak dipakai. Yang kelimanya kayak range waktu itu. Jadi kita cuma pakai 2, 3, 4, 5. Ini kalau saya buat gambar kan begini. Saya kasih gambaran ya. Gambaran itu begini. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slice 1 sampai 5. Nah, yang di slice berarti 1 sampai 5 kan. Berarti yang ini kan 1, 2, 3, 4. Yang kelima nggak dipakai. Kan 1 sampai 5. Jadi 1 lebih kecil sama dengan lebih kecil 5 kalau kayak for loop yang kemarin. Berarti 5-nya nggak dipakai. Sampai 1-nya dipakai. Ya, berarti 2, 3, 4, 5 hasilnya ini. Oke. Pakai min bisa Kak? Kayak waktu itu bisa. Yang pakai indeksnya pakai min, berarti dari belakang kayak gitu. Bisa aja. Selama kamu hafal urutan array indeksnya di mana. Itu yang slice. Berikutnya nge-slice juga, cuman dimensinya berbeda. Kita jalanin. Duh, MTK banget sih. 789 yang diambil 78 nama 9 aja. Oke. Ini masuknya bacanya gimana? Aduh, ya, bingung. Ingat konsep ini. Nah, ini sebenarnya gini. 2, 3, 4, 5. Oke. Terus 6, 7, 8, 9. Kayak gitu kan. Ini kenapa jaraknya beda sendiri? Oh, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kan begini aslinya. 1, 2. Nah, yang ini, kalau dalam dimensi 1, ini array dimensi 1. Ini 0. Ini 1. Gimana ya? Ini 1. Ini 0. Paham nggak? Kan dimensi 1. Ini masih yang 1. Nah, dimensi keduanya, nih, 1. Berarti kalau kita 1, ini urutan indeks ke 0. Ini indeks ke 1. Berarti kita ngeliat dari sini. Berikutnya 1 sampai 4. Nah, ini berlaku lagi yang tadi. 0, 1, 2, 3. Ini saya berumun juga. Nah, kayak gitu. Nah, 1 sampai 4. 1 sampai 4. Berarti 7, 8, 9. Makanya kalau di print cuma 7, 8, 9 yang diambil. Kayak begitu. Pinter-pinter bentuk matrix. Kayak gitu. Sangat case banget ya. Terus shaping.
Shaping itu membentuk array. Oke. Ini saya print dulu. Print array. Ini saya komen. Oke, saya jalanin. Nah, bentuk array-nya itu begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secara kesimpulan, kalau kita bentuk, itu berarti array apa? Array 2 dimensi, baris sama kolomnya 2. Barisnya 2, kolomnya 4. Array 2 dimensi dengan isi matriks per poinnya 4. Baris kolom. Ini baris sama kolom biasanya. With height, lebar tinggi, atau kebalik gitu. Pokoknya baris kolom. Nah, kalau kita buat matriks kayak gini, asumsinya kita buat matriks 24. Kalau baca kayak gini, matriks 2 dimensi, isinya 4 masing-masing. Nah, kayak gitu. Jadi menyimpulkan bentuk matriks itu kayak gimana? Itu shaping. Nah, kalau reshaping gimana? Ini saya print lagi. Print array. Reshaping merubah bentuk. Nah, kita awal punya array 1 dimensi. 1 dimensi doang. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Nah, kita reshape menjadi matriks 4 dimensi di mana isi poin kolom itu 3 semua. Jadi dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4. Ya gitulah. Kalau nggak salah baca ya. Pokoknya 4 baris, 3 kolom. Saya sih isinya bukan dimensi, baris sama kolom. Kalau 4, 3 berarti 4 baris, 3 kolom. 1, 2, 3, 4. Kolomnya 3. 1, 2, 3. Barisnya 4, kolomnya 3. Aduh, ngabok. Gitu. Itu nge-shape, merubah suatu bentuk matriks ke bentuk shaping suatu matriks ke bentuk shaping yang lain kayak gitu. Kenapa reshape diperlukan? Banyak nanti dataset yang perlu diubah-ubah bentuknya biar bisa diproses. Terutama yang pakai image processing itu diubah-ubah banget. Join menggabungkan 2 array. Oke. Saya print dua-duanya, tiga-tiganya berarti. R1 print array 2, terus print array. Lalu kita jalanin. Kenapa? Oh, kok ini? Array pertama 1, 2, 3. Array kedua 4, 5, 6. Kalau kita concatenating, kita jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Kan masih sama-sama satu dimensi. Nah, kayak gitu. Ya tambah-tambahan sama kayak string lah ya. Kayak gitu. Caranya adalah mp concatenate array mau digabung 1, array mau digabung 2. Terus split, memisahkan array. Nih, kita print array-nya dulu. Nah, array-nya awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita split menjadi, yang di split array ya. Nih, nilai array kita split menjadi 3 jenis array yang berbeda. Udah jadi array 1, 1, 2, array kedua, 3, 4, array ketiga, 3, 5, 6. Kayak gitu. Ini operasi-operasi pada NumPy. Jadi kita bermain dengan notasi MTK matrix. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk NumPy? Toh. Lebih mumet sekarang daripada mumet ntar loh benar. Oke, ada pertanyaan nggak? Masalah NumPy. Monggo, saya tunggu 10 detik. Udah kayak tentara amat ya. Ada nggak pertanyaan masalah NumPy? Halo? 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 Iya, Kak. Ya. Ada pertanyaan nggak seputar NumPy? Atau penasaran atau punya unek-unek? Silahkan. Asal bukan unek pacar, saya nggak mau jawab. Nggak ada? Mantap. Oke, kita lanjut. Kandas sekarang.
pandas. Bukan panda hitam putih ya, bukan panda itu, panda yang di Kung Fu Panda, bukan. Dan ini pandas bukan berarti panda yang banyak ya. Kalau bahasa Inggris kan S itu jadi plural. Beda-beda. Pandas itu singkatan sebenarnya, akronim. Singkatan dari panel data atau Python data analysis, itu singkatan dari pandas. Ya, merupakan library yang dibuat atau digunakan untuk mengerjakan specifically dataset. Kita udah belajar dataset, jadi kan konsepnya di awal. Kalau nanti itu untuk mengolah isi datasetnya, pandas itu untuk mendapatkan datasetnya, untuk memanipulasi, untuk membentuk dataset aslinya. Jadi biasanya flow-nya ketika kalian download suatu dataset atau gunakan dataset, kalian bersihin dulu, terus kalian bentuk, bersihin itu pakai pandas. Nanti kalau dengan pandas data udah bersih, baru kita proses pakai nanti itu perhitungan matematisnya. Biasanya umumnya kayak gitu. Umumnya begitu yang saya tahu. Nah, terutama yang pakai deep learning itu biasanya modelnya kayak gitu. Beda ya, by the way, deep learning, machine learning itu dua hal yang berbeda, dua cabang AI yang berbeda ya. Saya cuma tahu, takutnya diasumsikannya sama. ML sama DL itu dua hal yang berbeda. Walaupun dasar-dasarnya AI juga. Oke. Terus lanjut. Punya pandas itu mempunyai fungsi untuk analisis, cleaning, exploring, manipulating data dari dataset langsung. Bukan matrix, tapi dari dataset langsung. Berarti kalau kalian punya suatu dataset, misalkan data rumah sakit, masih kotor, itu dibersihin dulu pakai pandas. Entah kalian baca dulu, kalian filter pakai for condition if, kalau datanya ini kosong, hapus, skip, misalkan kayak gitu, atau apapun itu. Terus nama pandas itu referensi tadi saya bilang pandas data, atau lebih dikenal sebagai Python data analysis. Dan kalau dibuat sama Wes McKinney pada tahun 2008. Oke. Pandas example. Ini gambaran doang. Jadi saya misalkan punya dataset, yaitu ini bentuknya dictionary ya, tapi aslinya itu JSON. Asumsiin aja JSON, karena dictionary sama JSON bentuknya hampir mirip di Python. Tapi ini dictionary sih. Kalau tanya ini apa, ini dictionary di my dataset. Misalkan saya punya dictionary atau JSON atau apapun itu. Pertama ya, by the way ini cara makainya ya, import pandas as PD sama tadi. Kalau misalkan PD di sini kalau nggak kita pakai berarti pandas.dataframe. Kalau PD beda data frame. Kalau kalian ngerjain pakai lokal berarti pip install pandas kayak gitu. Baru bisa pakai import pandas as PD. Tapi kalau pakai Google Colab nggak perlu install. Sama Google Colab udah dijadiin global environment semua. Kayak gitu. Oke. Nah, misalkan saya punya dictionary, dataset key-nya cars, value-nya BMW, Volvo, Ford. Passing-nya 372. Terus saya print dataset tersebut sebagai data frame. Beda ya, data frame itu tipe data yang berbeda. Kita print, nah jadinya sebuah tabel. Nah, itu pandas itu. Data frame itu memprint suatu data adalah bentuk tabel codingan sebenarnya kayak gitu. Jadi kita punya mobil, urutan indeks ke 0, cars itu value key-nya itu cars, value-nya BMW, passing-nya 3, mobil yang lewat BMW udah 3. Indeks ke 1, key-nya cars-nya itu Volvo, udah lewat 7 kali di passing, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ngelihat bentuk datanya kayak gimana. Oke. Nah, itu gambaran pandas kayak gitu. Kalau kalian mau lihat data aslinya nih, saya contoh yang awal. Jadi nanti saya tadi itu apa sih? Ini contohnya. Kalau bisa bentuknya bisa kayak begini juga. Nah, nih bisa nanti bentuknya bisa kayak gini juga. Jadi ada ini indeksnya, ini key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya. Tuh, value aja pixel. Gimana nggak pakai nampi, isinya angka semua. Kalian mau ngolah gambar,
bukan gambar yang muncul di Python, enggak. Kalian harus convert gambar itu ke dalam bentuk pixel. Nah, di main data science tuh begitu. Ya udah olah aja ini pixel kayak gitu. Nah, ini contoh, tapi itu kan advance-nya, ini sederhananya. Saya punya dataset mobil value-nya ini. Saya punya dataset key-nya passing value-nya ini. Kalau dijalanin sama aja kayak output tadi kayak gitu. Tapi yang ini saya jadiin data frame dulu. Oke, ini gambarannya. Membuat suatu dataset dapat ditampilkan dan dibersihkan. Itu konsep sederhananya Pandas. Sekarang series. Series itu salah satu cara untuk merapikan dataset kayak gitu. Ini kalau saya awalnya saya print dulu nih. Saya punya array, saya punya list 172. Kalau saya print sebagai sebagai series, jadi kayak begini outputnya. Tuh. Indeks ke 0, 1. Indeks ke 1, 2. Indeks kedua, 2. 72 ya, kebalik itu. Dan dia langsung tahu tipe datanya apa, integer 64. Nah, itu kalau pakai series. Bisa tahu isi suatu data. Ini asumsinya dataset, by the way. Kan saya bikin array. Asumsinya itu dataset kan kalau realitanya. Jadi kita bisa ngecek. Nah, Kak, ini indeksnya 012. Ini bisa kita mainin nggak? Isi indeksnya itu bentuknya. Bisa. Yaitu pakai namanya label. Kita pakai label. Caranya pandas.series dalam kurung A itu ini value-nya ya. Nih, A itu value-nya ini. Indeks itu sama dengan indeksnya ini kita ganti X, Y, Z. So, kalau kita print, tuh, bukan 012 lagi, tapi jadi X, Y, Z. Namain seenak jidat sendiri aja, boleh apapun itu ya, indeksnya. Terus contoh lagi, saya punya dataset namanya kaloris, di mana key-nya itu day 1, kalorinya 420. Untuk day 2, 380. Untuk day 3, 390. Nah, tolong print berdasarkan data tersebut. Jadi day ke-1, 420. Day kedua, sekian. Day ketiga, sekian. Nah, itu serius. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Andas, ada pertanyaan nggak? Beda kan? Saya, jujur. Kalau pribadi saya, pertama kali ketemu Pandas, ini pribadi saya ya, pribadi saya. Pertama kali saya belajar nampil sama Pandas, saya rasanya mau muntah. Itu pengalaman pribadi saya waktu pertama kali ya. Pertama kali. Sebelum emang berusaha mengerti ya. Rasanya mau muntah. Tapi kepake pas saya kayak gitu. Ya udah lah ya. Saya mah realis, saya nggak mengaku saya di YMTK atau di Python. Saya juga ada masa ngeluhnya kayak gitu. Oke, itu series sama label dan cara pemakaiannya. Nah, berikutnya ini nggak ada pertanyaan ya. Data frame. Data frame itu ini. Tadi kan saya ngejalanin ini. Nah, tapi ini kan cuma contoh sampel. Nah, detailnya di sini. Data frame. Data frame itu adalah uh, suatu dimensi apa? Suatu data. Basically gini, cara Pandas atau cara Python menggunakan Pandas merepresentasikan data 2 dimensi, data struktur. Mirip kayak array 2 dimensi, tapi konsepnya kayak table. Kalau nanti itu literal array. Kalau di data frame, dia bisa disimulasikan sebagai row atau column atau table. Gitu. Ya, kenapa? Kenapa? Halo? Kenapa? Gak apa-apa. Minum air juga gak apa-apa. Oke. Ini cara ngejalaninnya. Pertama kita buat dataset terlebih dahulu, yaitu saya buat dictionary, yaitu data. Key-nya kaloris, kayak gini. Duration key-nya, durasinya sekian. Kayak gitu. Lalu kita load data ini ke dalam bentuk objek data frame. DF, data frame singkatannya. Bebas by the way namanya. pd.data frame, isi apa? Data. Kita print. Kayak gitu. Ini sampai sini saya dulu. Saya komen dulu ini. Kalau kita print, nah jadinya gini.
Saya punya indeks ke 0, kalorinya harinya ini, durasinya ini. Indeks ke 1, sekian-sekian. Nah, itu data frame. Mengkonversi data ke dalam bentuk tabel. Gitu. Sekarang, tabel tersebut saya kasih label. Kan tadi kita udah belajar label kan sebelumnya. Nah, kalau gitu jadinya begini. Tuh. Bedanya tuh, yang atas 01, sekarang kita bisa bikin tabelnya. Terus ini, ngeload dictionary atas dasarnya ngeload JSON ke dalam bentuk pandas. Misalkan saya punya JSON, bentuknya kayak gini. Walaupun ini dictionary sih, kalau kalian hover ini dictionary. Tapi saya bilang kan, kalau di Python JSON sama dictionary bentuk datanya sama. Tapi asumsi ini aja ini JSON ya. Saya punya data bentuknya JSON, isinya begini, duration, key-nya. Di dalam duration ada key lagi. Jadi setelah key ada key lagi. 0. Terus value-nya sekian. Pulse, dan lain-lain. Lalu saya buat data frame-nya. Kalau saya jalanin, jadi tabel kayak begini. Duration-nya sekian, pulse-nya sekian, max pulse-nya sekian, kalori-nya sekian. Biasanya kalau kayak gini kan kalian dari CSV kan, dari CSV. Nah, kita bisa membuat hal yang sama menggunakan pandas. Sebenarnya ada lagi yang mau saya ajarkan, tapi takut lebih ini lagi, yaitu kelebihan-kelebihan pandas. Contohnya, ini saya langsung buka dari W3 School aja nih, biar lebih gampang. Pandas. Nih. Pertama, pandas itu bisa nge-read CSV file. PD read CSV data.csv. Ini contohnya different tadi saya kasih tahu. Nah, nih, saya download suatu file dataset tipenya tar, saya ekstrak, saya ambil CSV-nya 2013.csv. Nah, pd.read CSV ini, var.csv. Nah, itu data. Jadi pandas itu bisa membaca CSV. Nah, terus gimana ngelihat isinya? Oke, isinya. Nah, itu menggunakan contohnya panda.head. Pandas head. Itu nih, data kan pandas itu ini. Data sama dengan pd.csv path. Berarti semua isi CSV-nya itu ada di variabel data. Terus setelah itu saya print deh. Data.head. Nah, isinya itu ini. Jadi isi CSV-nya yang kita saya ekstrak itu isinya ini. Isi CSV-nya udah kebaca langsung. Jadi ini isi CSV file yang mungkin Anda mungkin CSV file. Itu bisa langsung dibacain sama pandas, langsung dibentuk convert dalam bentuk table. Oke, gitu. Tanpa kita apa-apain. Kedua, tadi mana? Ini dia bisa ngarik JSON. Tadi contohnya yang saya bilang. Jadi kalau kalian punya file JSON, saya bingung nih. Saya nggak tahu nih. Ibarat gini, JSON itu salah satu, saya browsing deh. Takutnya saya salah. Karena perlu diketahui banyak orang. Service transportation. Nih, basically singkatan sih JavaScript object literal gitu, tapi dipakai oleh beberapa bahasa pemrograman. Sebenarnya itu kayak semacam satu teks yang bisa dibaca oleh semua bahasa pemrograman. Kayak gitu. Jadi kayak kumpulan data penting yang diubah ke dalam bentuk teks yang bisa dibaca bahasa pemrograman. Itu JSON. Nah, jadi di sini data dari JSON maksudnya apa? Saya punya data. Misalkan kalian punya data di database gitu, tapi bukan saya ambilnya nggak dalam bentuk database. Saya ambil dalam bentuk JSON, kumpulan data bentuk data. Misalkan key-nya nama saya, alamat saya, tanggal lahir saya, dan lain-lain. Nah, berikutnya tanggal lahir orang berikutnya. Jadi misalnya punya data 5 orang. Nah, punya data 5 orang itu yang biasanya dapat dari database, kita convert ke JSON. Lalu dibaca sama pandas menggunakan data frame. Nanti contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Saya punya data, punya durasi, indeksnya sekian, value-nya sekian. Nah, kalau dibaca, jadi kita bisa langsung tahu bentuk tabelnya kayak gimana. Nah, itu pandas.
Seperti kalau NumPy manipulasi array, kalau Pandas manipulasi dataset. Kayak gitu. Tuh perbedaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Terakhir, TensorFlow. Oke, TensorFlow itu apa? TensorFlow itu sebenarnya open source library, free and open source library yang dibuat oleh Google. Kalau nggak salah, TensorFlow buat Google. Yang digunakan untuk machine learning atau artificial intelligence apapun. Bisa digunakan dalam range task apapun, yang fokusnya itu lebih kepada deep neural network. Sebenarnya TensorFlow itu apa sih ya bahasa gampangnya? Dia itu library Python, bukan Python sih, library AI. Gini loh, Pandas itu buat ngambil dataset. Oke, paham? NumPy buat mengolah dataset berdasarkan array. Biasanya begitu. Oke Kak, itu udah dapat datasetnya, udah kita bersihin, udah kita olah kalkulasinya. AI-nya dari mana? Kan kita baru ngolah pembersihan data. Bahasa kasar kita masih cuma ngefilter data doang. Tapi belum ada AI-nya sama sekali. Belum ada apapun yang dikerjain. Nah, TensorFlow untuk menyediakan platform AI-nya. Misalkan kalian pakai deep learning, misalkan. Nah, TensorFlow itu udah punya engine AI-nya yang tinggal belajar sendiri dari data-data Anda. Anda pakai tadi dibilang di Python library, kumpulan fungsi yang udah dibuat orang, kita tinggal pakai. Imagine, bahasa kasarnya, gue harus buat AI dulu, gimana perhitungannya, kalkulasinya, biar dia bisa belajar sendiri. Dan sekarang gue disuruh ngebuat itu, pakai data gitu. Sedangkan gue udah punya, orang udah buat yang lain yang tinggal gue pakai. Mending gue tinggal yang udah gue pakai. Kan bahasa kasar ngapain gue buang-buang capek kalau udah ada engine yang bisa langsung gue pakai. Nah, itu TensorFlow kayak gitu. Menggunakan TensorFlow, kita membuat suatu produk AI base menggunakan dataset yang telah kita bersihin begitu-begitunya. Menggunakan TensorFlow, nanti kita proses, kita training datanya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi TensorFlow itu adalah engine AI-nya buat training data. Kayak gitu. Contohnya TensorFlow. Ada lagi keras. Ada lagi yang lain. Tapi yang paling umum TensorFlow. Kenapa saya rekomendasikan TensorFlow? Untuk Kampus Merdeka dan kawan-kawan kan ada tuh seminar TensorFlow. Something like that. Data Science TensorFlow. Ya, karena kebanyakan orang pakai TensorFlow. Kayak gitu. Itu biasanya yang Kampus Merdeka itu yang buat semester 1, S1. Saya S1 nggak ada Kampus Merdeka sih. Aduh, ya udahlah. Nah, itu gambaran TensorFlow. Contohnya gimana? Nggak saya contohin sekarang, besok. Beneran. Karena besok saya kalau bisa, saya mau kasih contoh dari awal kita punya dataset, kita persihin, kita proses, kita training. Saya coba besok bisa nggak? Kayak gitu. Saya kalau bisa, semoga bismillah bisa. Nah, saya sama. Permisi, saya Dek. Iya, Bu. Deka, permisi. Ya. Kalau besok cukup nggak itu waktunya dari mulai dataset sampai selesai? Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke, siap. Insya Allah bisa. Saya kasih yang gampang kok, Bu. Iya, takutnya nggak keburu gitu loh. Buru, Bu. Saya udah prediksi. Nggak banyak kok, nggak banyak. Oke. Saya juga nggak bakal ngebahas kepretelin kenapa data ini pindah ke sini, kok Bu. Mampus semua ntar orang Bu kalau nggak doyan MTK-nya. Iya. Kayak gitu. Iya, oke. Ini TensorFlow kayak gitu. Oke, ini gambaran besar TensorFlow. Kalau banyak pertanyaan, saya tunda besok deh, karena TensorFlow memang harus dicoba kayak gitu. Karena kalau udah nggak ada, kita udah selesai. Oke, ini udah selesai. Materi kita untuk hari ini udah selesai. Kayak gitu. Ya, saya stop sharing dulu ya.